أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaturkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Khususnya kita sudah bisa melewati atau melaksanakan ibadah di bulan yang mulia, bulan Ramadan kemarin. Dan semoga Allah Ta'ala menerima semua amal kita selama Ramadan kemarin. Dan setelah kita libur ya, ada libur hari raya kemarin, alhamdulillah malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk melanjutkan, yaitu apa yang kita pelajari dari memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini saat kita mengawali pertemuan kita setelah liburan hari raya kemarin, maka kita juga mengawali dengan pembahasan dari tafsir yang baru, yaitu kita akan masuk kepada tafsir juz 29, yang mana kemarin di Ramadan kita sudah menyelesaikan tafsir juz 30. Nah, kita akan mengawali dari awal dari surat Al-Mulk. Dan kita coba baca dulu ya dari 5 ayat pertama dari surat Al-Mulk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dari ayat yang kita dengar. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan mengawali dengan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini ya di awal juz 29. Di dalam surat ini ada ya beberapa keutamaan ya yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW.
Di antaranya misalkan Nabi kita Muhammad SAW itu bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Di sana beliau menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan bahwasanya dari Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, inna suratan minal Quran, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran, salah surah ayat, yang terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin, surat ini akan memberikan syafaat kepada seseorang hatta ghufira lahu, sampai dia itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk, yang mana itu adalah surat tabarakalladzi biyadihil mulk, jadi surat Al-Mulk. Jadi ini hadis yang pertama menjelaskan bahwasannya keutamaan dari surat Al-Mulk ini. Dalam hadis ini kita bisa memahami bahwasannya surat Al-Mulk yaitu terdiri dari 30 ayat dan akan memberikan syafaat kepada seseorang, tentunya orang yang mempelajarinya, yang membacanya, mengamalkannya, ya maka dia akan diberikan syafaat oleh surat Al-Mulk. Baik. Lalu hadis yang kedua yang menjelaskan kepada kita juga tentang keutamaan dari surat Al-Mulk ini. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau menceritakan bahwasanya daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabri. Pernah ya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah perjalanan ya, mereka itu mendirikan kemah, mendirikan tenda di atas pemakaman. Wa huwa la yasibu annahu qubrun, dan dia nggak sadar kalau itu ternyata kuburan. Ya karena kalau di Arab kan kita tahu ya, namanya kuburan itu kan tidak dibangun gitu kan. Jadi mereka tidak sadar bahwasanya mendirikan kemahnya di atas kuburan. Fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakallati biyadihil mulk hatta khatamah. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang dia itu membaca surat Al-Mulk ini sampai selesai. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabrin, saya telah mendirikan tendaku di atas kuburan. Wa ana la ahsibu annahu qabrun, saya enggak sadar, enggak tahu kalau itu kuburan. Fa idza fi insanun yaqra'u surata tabarakal mulk hatta khatamah, maka di situ ada seorang yang dia membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Maka Nabi SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW itu bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Jadi surat Al-Mulk itu adalah surat yang penghalang atau pencegah. Hiya al-munjiyah, surat yang bermakna keselamatan atau penyelamat, yang mana tunjihi min adzabil qabr, yang mana surat ini akan menjadi penyelamat dari siksa kubur, yang akan menyelamatkan orang dari siksa kubur. Baik. Lalu kemudian hadis yang ketiga yang juga menjelaskan tentang keutamaan di surat Al-Mulk ini. Baginda Nabi Muhammad SAW itu dikabarkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
karena la yana. Beliau itu di waktu malamnya tidak tidur. Hatta sehingga yaqra'u alif lam mim tanzil, yaitu ketika sampai beliau membaca surat alif lam mim tanzil, yaitu surat as-sajdah, wa tabarakal ladzi biyadihil mulk, dan membaca surat al-mulk. Jadi ini amalan Nabi sebelum tidur membaca surat as-sajdah dan surat al-mulk. Jadi termasuk dikir ya, termasuk dari sebelum tidur yang diajarkan untuk dibaca, bahwasanya kita membaca surat as-sajdah dan juga surat al-mulk. Baik, lalu kemudian hadis yang keempat, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwasanya man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, itu surat al-mulk, kulla lailatin, pada setiap malam, mana'ahu Allahu biha min adabil qabr, maka Allah akan menghalanginya dengan sebab surat itu dari azab kubur. Wa kunna fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusammiha al-mani'ah, kami menamai surat al-mulk itu dengan sebutan al-mani'ah, artinya surat penghalang dari siksa kubur. Wa inna fi kitabillah, yang mana surat al-mulk ada dalam kitabnya Allah, yaitu suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsar wa ataba. Jadi itu adalah sebuah surat yang ada dalam kitab Allah. Barang siapa yang membacanya setiap malam, maka dia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Jadi ini adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang ini menjelaskan bagaimana dulu para sahabat juga sangat perhatian dan menyebutnya dengan surat al-mani'ah atau surat penghalang dari siksa kubur. Nah, jadi ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan dari surat al-mulk ini. Jadi bahwasanya ini termasuk luar biasa ya, bahwasanya ini juga menunjukkan kepada kita tentang adanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya memang nikmat dan siksa kubur itu ada. Dan supaya kita terhindar dari siksa kubur, di antara amalan yang bisa kita amalkan adalah kita yaitu membaca surat al-mulk. Kapan bacanya? Ya, di waktu malam sebelum tidur, sebagai nikmat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada surat al-mulk. Allah Taala berfirman di sana, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, yang di tangannya itu segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia terhadap segala sesuatu adalah maha kuasa. Alladzi, dialah yang khalaqal maut, menciptakan kematian, wal hayah, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, manakah di antara kalian, ahsanu amala, yang terbaik amal perbuatannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, dialah yang telah menciptakan 7 langit secara berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahman, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah, min tafawut, dari adanya kekurangan, sesuatu yang tidak bagus.
farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat di sana itu ada sesuatu yang tidak seimbang. Baik. Jadi di dalam awal surat Al-Mulk ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya. Allah mengagungkan dirinya yang maha mulia dan mengatakan bahwasanya Allah lah yang memiliki segala kerajaan. Di tangannya segala macam kerajaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Dia yang mengatur segala urusan makhluk. Ya, namanya Allah yang mengatur berarti semua itu harus tunduk dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak ada akibat ya bagi apa yang telah diputuskannya. Artinya bahwasanya ketika Allah telah memutuskan itu ya memang itu harus diterima. Allah tidak pernah ditanya mengapa Allah berbuat demikian dan demikian. Tapi kita selalu manusia yang akan ditanya. Sehingga Allah menyatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya Dia adalah zat yang maha suci di sini, maka di situ juga mengandung pengertian bahwasanya Allah itu memang zat yang layak untuk kita sembah. Tidak ada sesembahan yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha suci. Dialah zat yang maha agung. Di dalam kata tabarak, maka di situ ada pujian, ada sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat yang kedua Allah menjelaskan bahwasanya alladzi, Dialah yang khalaqa, telah menciptakan al-mauta wal hayata, yang namanya hidup dan kematian, kehidupan dan kematian, atau kematian dan kehidupan. Jadi mati dan hidup ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya bahwasanya yang namanya mati itu berarti dia adalah suatu makhluk yang hakiki, itu ada. Kan di dalam hadis nanti kan di hari kiamat itu, setelah terjadi peristiwa hari kiamat, makhluk yang namanya kematian itu akan didatangkan dalam rupa seperti seekor ya domba, lalu kemudian disembelih. Maka pada saat itu dikatakan bahwasanya telah mati kematian. Jadi kematian sudah tidak ada lagi. Jadi menunjukkan bahwasanya di akhirat itu nanti akan selama-lamanya, tidak ada lagi mati setelah mati di dunia ini. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita kematian adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kematian. Demikian juga Allah menciptakan kehidupan. Jelas ya bahwasanya kehidupan yaitu memang Allah yang menciptakan, karena tanpa Allah berikan kehidupan tidak ada yang bisa hidup. Lalu kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalaqal mauta wal hayata. Kenapa para jemaah? Allah kok menyebutkan mati dulu sebelum hidup? Kenapa? Ya, di antara maknanya bahwasanya ya mati itu kan ibaratnya sesuatu yang tidak ada. Lalu kemudian Allah hidupkan hingga menjadi sesuatu yang ada. Dan nanti juga akan kembali lagi kepada kita di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Itu di antara maknanya. Lalu juga makna yang lainnya bahwasanya
ketika mati disebutkan terlebih dahulu, bahwasanya ini menunjukkan ya akhir kita itu pasti nanti akan mati. Karena pada kenyataannya banyak manusia itu yang lalai terhadap kematian. Sehingga dalam hidup di dunia ini mereka tidak menyiapkan apa yang harus disiapkan setelah kematian. Ya. Lalu kemudian juga diantara faedahnya, ya, bahwasanya kalau kita mengingat dengan kematian, ya maka kematian ini tentu lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maka dari situlah kemudian mati disebutkan lebih dahulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ketika Allah menciptakan adanya kematian dan Allah menciptakan adanya kehidupan, untuk apa sih? Kenapa harus ada hal seperti itu? Maka Allah sebutkan di antara hikmahnya adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Yang diuji apa? Ayyukum ahsanu amala. Manakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini hakikat kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita mengisi, ya, selama hidup ini untuk mendapatkan kehidupan yang atau amal yang terbaik. Maka itu yang kita dituntut di dalamnya. Bagaimana kita meraih amal terbaik itu. Kenapa kok tidak aksaru amalan? Kok ahsanu amalan? Bedanya apa? Aksaru amalan dan ahsanu amalan. Ya, banyak itu apakah pasti baik? Belum tentu baik kan gitu ya. Jadi yang ditekankan adalah yang baik, yang terbaik. Ahsan itu yang terbaik. Kalau aksar itu yang paling baik. Ya. Jadi yang paling baik amalnya itu yang diminta dari kita selama hidup di dunia ini. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau aksar kan mudah ya, jadi paling banyak itu kan mudah ngitungnya. Kalau ahsan itu bagaimana ukurannya? Yang paling baik itu kayak gimana? Bagaimana kriteria amal yang paling baik? Gimana Pak Jamaah? Kan kita kadang-kadang itu kan sudah bisa menganggap wah ini amal saya sudah baik ya. Tapi yang lain wah belum baik gitu kan. Terus, nah ukurannya apa supaya kita bisa mengatakan bahwa ini adalah amal yang terbaik? Ya, jadi para ulama menyebutkan bahwasanya ahsanul amal itu adalah akhlasuhu wa aswabu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Maksudnya bahwasanya amal yang dilakukan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena yang lainnya. Dan demikian juga bahwasanya amal itu harus benar sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua-duanya ini harus terpenuhi, ya, harus terpenuhi. Salah satunya tidak ada, maka amal itu rusak. Amal itu menjadi tidak diterima, tidak baik. Ya gampang lah, kasih contoh kan gampang ya. Dari amal terbaik itu misalkan amal apa? Ya misalkan ya apakah itu amal sholat, apakah amal baca Quran ataupun yang lainnya. Orang itu beramal banyak-banyak kan bisa kan di situ ya. Tapi kalau tidak memenuhi dua hal ini,
yaitu yang paling ikhlas dan paling benar, ya maka itu tidak baik juga. Baca Quran meskipun banyak, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena yang lainnya. Alhamdulillah, ini adalah termasuk ya orang yang akan pertama kali dijadikan korek neraka, pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi kan nanti di hari kiamat itu kan ada 3 orang yang pertama kali dipanggil. Salah satunya adalah orang yang qari, ahli Quran. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan bahwasanya ya saya dulu belajar Al-Quran sehingga kemudian menjadi seorang qari, lalu kemudian dia mengajarkan orang untuk membaca Quran. Kan gitu kan? Itu semua karena Engkau ya Allah, tapi kemudian dia tidak ikhlas. Sehingga kemudian orang mengatakan kamu dusta, kamu lakukan itu semuanya agar kamu dikatakan sebagai seorang yang qari. Maka kamu sudah mendapatkan qil, kamu sudah dikatakan sebagai orang qari, ya maka sekarang kamu dimasukkan ke neraka. Jadi sebelum yang lainnya, mereka menjadi orang yang pertama dilempar ke neraka. Lalu kemudian sebaliknya, kalau ada orang yang dia itu membaca Quran, yang menghafal Quran, mengkaji Quran dengan benar, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya maka nanti dikatakan kepadanya iqra wartaq kama kunta tadrifid. Kamu naik, ya baca naik sampai fa inna akhir manzilaka fi akhir takrumah. Terakhir kedudukan di surga ini adalah sesuai dengan ayat terakhir yang bisa kamu baca di akhir. Jadi beda, amalnya sama kan, membaca Quran, mempelajari Quran, menghafal Quran, sama. Mengajarkan Quran, tapi yang membedakan apa? Niatnya, hatinya. Gara-gara masalah niat saja, satunya menjadi pertama kali masuk neraka, satunya bisa mendapatkan surga tertinggi, meskipun amalnya sama. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya ikhlas sangat penting. Jadi ahsanul amalan yang pertama adalah harus ikhlas. Dan yang kedua harus sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya kalau nggak sesuai, contohnya paling gampang lah, contoh gampang ya, kalau amalnya nggak sesuai meskipun sangat bagus, ya misalkan ada imam yang sangat bagus, luar biasa, bagus bacaannya gitu kan, lalu kemudian dia mengimami sholat, ya, sholat subuh dengan 4 rakaat gitu, kira-kira ini amal yang baik atau enggak? Atau mungkin karena dia saking bagusnya bacaannya gitu kan, sehingga kemudian kalau sholat isya itu rakaat ketiga dan keempat dibaca jahar juga. Gimana? Itu bagus nggak sholat seperti itu? Jadi rakaat 1, 2 dibaca jahar, lalu rakaat 3, 4 dibaca jahar juga ya. Ya. Itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka itu juga menjadi tidak baik. Ya. Jadi yang terbaik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan ya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ini adalah untuk menguji kalian manakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Tidak dikatakan yang paling banyak amalnya, tetapi adalah yang paling bagus amalnya. Yang mana amal itu tidak bisa dikatakan sebagai amal yang baik kecuali harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan juga sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW. Kalau salah satunya ini tidak terpenuhi, maka amal itu akan menjadi amal yang batil dan amal yang tidak diterima. Nah, jadi ini adalah ahsanul amal. Dan ahsanul amal ini berjamaah, maka ini adalah amalan yang dia sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang yang dia itu berbuat suatu amalan, yang amalnya itu adalah amal yang sudah ikhlas, amalnya itu adalah amal yang benar, maka inilah yang akan mendatangkan ridhonya Allah dan cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini berbeda dengan amal yang banyak tapi tidak sesuai dengan tadi. Apakah tidak ikhlas ataukah tidak sesuai dengan cara Nabi Muhammad SAW. Contohnya misalnya gimana Pak Jemaah? Ya, contoh misalkan ketika ada seseorang yang dia itu beramal. Kalau tadi sudah kita contohkan yang terkait dengan baca Qur'annya. Nah, contoh yang lain misalkan ketika ada orang yang berinfak, sedekah, dermawan misalkan seperti itu. Ya, infak ini tentu pahalanya kan besar. Satu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kan itu. Itu kalau ikhlas. Nah, ada kalanya orang infak seperti ini juga kadang tidak ikhlas. Karena dia berinfak itu hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Ya, dikatakan sebagai orang yang loman. Ya, maka kalau seperti itu, ya meskipun dia banyak sekali infaknya gitu kan, tapi karena tidak ikhlas, maka itu akan menjadikan dia juga termasuk orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Jadi ini termasuk hal yang kita khawatirkan gitu ya. Beramal tapi tidak ikhlas, ya malah menjadi sebab ya menjerumuskan ke neraka. Atau misalkan dia mudah sekali mengeluarkan uang untuk membantu ini itu sampai dia membantu kepada perkara yang dilarang dalam syariat. Kira-kira ya infaknya ini diterima oleh Allah tidak? Ya tidak kan itu. Infaknya malah justru untuk hal yang maksiat atau hal yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka infaknya meskipun banyak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bisa menjadi dosa. Makanya di dalam kita beramal yang harus betul-betul kita perhatikan adalah apakah amal kita ini sudah baik. Baik maknanya bahwasanya itu harus benar sesuai dengan ajaran Nabi dan harus ikhlas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu yang menuntut dari kita itu amal yang baik meskipun itu sedikit. Ya, meskipun sedikit. Kalau banyak tapi tidak benar, tidak baik, maka Allah tidak suka. Yang Allah suka itu adalah yang ahsan, yang terbaik. Meskipun sedikit. Akan tapi kalau misalkan dia bisa beramal dengan amal yang ahsan tapi banyak, ya tentunya lebih baik lagi kan gitu ya. Dia bisa dengan amal yang ahsan dan banyak. Jadi antara berbuat yang banyak tapi kemudian dia tidak baik gitu kan, maka ini tentu lebih baik yang sedikit saja tapi baik gitu ya. Nah, maka di sini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan kepada kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu banyak sekali mengulang dalam Al-Quran. Allah menguji kita untuk melihat siapakah di antara kita itu yang paling bagus amalnya, paling baik amalnya, itu paling ikhlas dan paling benar. Nah, untuk menjadi ihsan yang baik ini, ya tentu caranya adalah sesuai dengan apa yang diadakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril datang kepada beliau dalam rupa manusia, ya dalam rupa manusia yang dikenal dengan hadis Jibril ya. Maka beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ini adalah ihsan," dan malaikat Jibril tentang ihsan. Apa kata beliau? "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Jadi untuk menjadi seorang yang ahsan amal itu adalah hendaknya kita itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita nggak bisa melihat Allah, ya fa innahu yaraka, maka pasti bahwasanya Allah itu benar-benar melihat kita.
Nah, dalam hal seperti ini para jamaah, kalau kita dalam setiap aktivitas, ya, kita itu merasa bahwasanya kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita. Nah, kira-kira ya, dalam kita beramal, masihkah kemudian kita akan beramal untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Contoh nih, misalkan kayak tadi mau infak ini, infaknya ini karena siapa ini? Karena Allah atau karena yang lainnya? Atau mengaji Quran ini karena siapa ini? Kita melakukan ngaji Quran ini karena Allah atau karena yang lain? Sehingga kalau kita hadirkan ini perasaan ihsan selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengoreksi bersama kita. Ya, jangan-jangan kita berbuat ini bukan karena Allah. Jangan-jangan kita berbuat ini ya karena ingin dipuji oleh manusia. Jadi sampai para ulama itu menyebutkan bahwasanya kalau kita itu melakukan sebuah amalan atau melakukan sebuah kebaikan, ya, diantaranya seperti disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya man talaba minal ibadi al-awwadu sana'an aw du'aan aw ghairu dzalik lam yakun muhsinan ilaihi. Jadi siapa yang dia itu dalam beramal masih mengharap adanya ganti dari makhluk, apakah itu kalau sekarang itu kan apa? Like, suka gitu kan, ya, ataukah dipuji, ataukah dibalas dengan doa, atau dibalas dengan apa, atau dibalas dengan ya pujian ataupun apa. Kalau masih mengharapkan itu, maka itu belum ahsan namanya. Ya. Jadi yang kita harapkan hanya dari Allah Subhanahu. Maka itulah yang kemudian menjadi amal itu ahsan. Sehingga disebut oleh para ulama bahwasanya fal ibratu bil a'mal qalbiyah. Yang menjadi pelajaran di sini adalah amal-amal yang ada di dalam hati kita. Yang menentukan itu adalah yang dalam hati kita. Misalkan seperti apa? Ikhlas, khauf, ya, rasa takut kita, tawakal kita, ya. Maka itu harus lebih kita perhatikan daripada sekedar amal anggota badan kita. Ya, misalkan dalam sholat saja gitu kan, sholat kita jelas dari takbiratul ihram sampai salam, kan gerakannya kan seperti itu. Nah, tapi dalam gerakan ketika melaksanakan sholat kita ini, seberapa kemudian kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah karena kita melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, karena yang lainnya? Bagaimana kita kemudian mengharapkan pahala dari Allah? Bagaimana kita kemudian merasa takut dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang menjadikan sahabat Abu Bakar itu ya jauh melebihi daripada sahabat yang lainnya adalah karena hatinya ini. Hatinya senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagian salah mengatakan bahwasanya masa bakakum Abu Bakr bi kasrati sholatin wala siyamin walakin bi imanin wa qara fil qalb. Jadi Abu Bakar tidaklah mengalahkan kalian dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, tidak. Akan tetapi bahwasanya Abu Bakar mengalahkan kalian itu karena iman yang menancap di dalam hatinya. Iman yang menetap dalam hati itulah yang menjadikan Abu Bakar itu mengalahkan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Baiklah para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat kedua ini kita bisa memahami ketika Allah Ta'ala menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, tujuannya adalah supaya kita itu meraih amal yang terbaik. Berarti apa? Berarti selama kita hidup ini, ya harus kita lihat apakah kita sudah mengisi hidup kita dengan amal-amal terbaik. Apakah dalam hidup ini, ya hidup kita ini yang sehari 24 jam itu, berapa banyak amal atau perbuatan yang kita lakukan itu yang kita harapkan termasuk amal yang terbaik, amal yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan yang paling ikhlas di situ manakah di antara hari-hari itu? Ataukah naudzubillah masih banyak dari waktu kita ini dalam hidup ini yang terisi dengan hal yang melalaikan, atau naudzubillah bahkan sampai ada yang hal yang mengandung kemaksiatan. Karena apa? Karena nanti kita pasti akan mengakhiri hidup ini dengan adanya kematian. Sehingga saat hidup ini saatnya kita untuk beramal, saatnya kita untuk beramal yang terbaik.
ya, amal kita yang terbaik selama kita hidup ini. Lalu kemudian nanti setelah kita menghadapi kematian atau kematian datang kepada kita, barulah kita akan mendapatkan balasan dari amal yang kita lakukan selama kita hidup. Kalau kita bisa mengisi hidup kita dengan amal yang terbaik, maka insya Allah balasannya juga jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Tapi naudzubillah, ketika dalam hidup ini, yang sesaat ini, yang sebentar ini kemudian diisi dengan amal-amal yang tidak baik, ya maka nanti juga akan mendapatkan balasan yang setimpal pula. Maka dari sini para jamaah, ya mari kita manfaatkan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita untuk terus berusaha mengisi dengan amal yang terbaik, sehingga nanti setelah mati datang kepada kita, maka kita akan mendapatkan nikmat berupa balasan yang terbaik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala ya menerima dan menjadikan ini sebagai salah satu amal terbaik kita dan menjabarkan nanti balasan terbaik pula di akhir kelamin. Kita akhiri subhanallah wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد